Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Inga Dwi Hartadiana. Pada video kali ini, saya akan menampilkan cara membuat game Flappy Bird menggunakan aplikasi Scratch. Nah, seperti apa gamenya? Yuk disimak video kali ini. Nah, jadi inilah game Flappy Bird yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi, ada seekor burung kakatua yang terbang melewati pipa rintangan. Setiap ia melewati akan memperoleh 1 poin, dan apabila ia menabrak rintangan, maka game akan berakhir dan mengulang dari awal. Nah, langkah pertama, kalian buka browser yang sering kalian gunakan. Lalu, ketikkan Scratch dan pilih web yang paling atas. Atau, kalian juga bisa menggunakan aplikasinya secara langsung. Nah, setelah berhasil masuk, jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu agar karya yang sudah kalian buat tidak hilang. Kemudian, kita akan membuatnya, klik buat. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di halaman utama dari webnya. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan adalah menghapus animasi kucing yang tidak akan kita gunakan. Oke, kita hapus saja. Yes. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita pilih ke menu latar belakang. Nah, jadi kita akan pilih latar. Oke, jadi di sini ada banyak pilihan dari latar belakang yang bisa kita gunakan. Dari fantasi, musik, olahraga, luar ruangan, luar angkasa, di bawah laut, atau sebagainya. Nah, jadi pada permainan kali ini kita akan menggunakan latar yang Blue Sky 2. Nah, jadi kita akan menggunakan latar yang Blue Sky 2. Nah, di sini adalah contoh-contohnya dari bawah laut, ada di dalam ruangan, ada di luar ruangan, olahraga. Nah, jadi kita menggunakan yang di luar ruangan, yaitu Blue Sky 2. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan memilih sprite. Nah, jadi di sini juga banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan untuk membuat permainan kali ini. Saya akan menggunakan hewannya burung. Nah, jadi di sini banyak sekali contoh-contohnya dari makanan, olahraga, musik, fashion, hewan. Nah, jadi pada game kali ini saya akan menggunakan burung. Nah, di sini ada parrot atau burung beo. Oke, kita klik. Oke, sekarang kita ubah dulu. Ukurannya menjadi 50%. Ke ukuran 50% agar tidak terlalu besar. Oke, jika sudah, oke, kita simpan. Sudah, kita ubah ukurannya. Selanjutnya kita pergi ke custom. Nah, jadi di sini ada dua jenis atau dua macam bentuk burung yang berbeda. Nah, ini yang pertama, kita turunkan dulu sayapnya agar kepaannya nanti tidak terlalu tinggi atau terlalu besar. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran kepalanya saja. Kemudian untuk slide yang kedua sama, kita juga ubah ukurannya agar tidak terlalu besar kepakannya. Oke, kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan kakinya burung aja. Oke, jika sudah, kita pergi ke kode ataukah kita ngecoding. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat burung ini agar seolah-olah itu terlihat terbang. Nah, jadi langkah yang pertama kita lakukan adalah kita pergi ke kejadian ataukah event. Oke, kita klik kejadian. Nah, ketika bendera hijau diklik, maka akan kita tambahkan dulu kontrol. Kita pergi ke kontrol. Nah, kita tambahkan kode selamanya. Oke, setelah ditambahkan selamanya, kita pergi ke tampilan. Nah, jadi kostum berikutnya ini adalah, kan tadi di awal ada tampilan burung ini ada dua, ada yang mengepak ke atas dan mengepak ke bawah. Nah, jadi setelah diklik, maka akan mengepak atas ke bawah.
Oke, selanjutnya kita tambahkan kode tunggu. Nah, kita kasih waktu 0,05 detik agar kepaannya tidak terlalu cepat ya. Oke, jika sudah, nah jadi seperti ini. Burungnya sudah berhasil mengepak. Oke, kita stop. Selanjutnya kita akan menambahkan awan. Nah, jadi kita akan menambahkan awan. Kita pilih sprite. Nah, pilih sprite. Oke, kita pergi ke semua. Oke, jadi di sini ada dua macam awan. Kita pilih yang awan yang agak kecilan. Oke. Jika sudah, maka nah jadi di sini juga ada 4 tampilan awan. Nanti kita akan tampilkan keempat-empatnya. Oke, sebelumnya kita atur dulu dari X dan Y-nya. Oke, pertama yang kita lakukan adalah mengatur X dan Y-nya. Di sini kita coba dulu berapa batas samping dari awan yang kita bisa gunakan. Nah, kita coba klik 350. Oke, jadi batas sampingnya adalah 301. Kemudian Y-nya atau atas bawahnya kita bisa coba dulu kita kasih 200. Oke, jadi batas atas bawahnya itu adalah 176. Selanjutnya kita akan membuat awan ini bergerak dari atas ke bawah, dari sumbu X ke Y. Nah, pertama kita klik klik ketika di bendera hijau diklik, kita tambahkan selamanya. Oke, jika sudah, kita pergi ke gerakan. Selanjutnya ke gerakan kita tambahkan, sebentar, kita pergi ke X 301 dan Y 176. Oke, sekarang kita coba. Oke, nampaknya belum. Kita tambahkan ke operator. Nah, sekarang kita pilih acak dari 1 hingga 10. Nah, tadi sudah diketahui Y-nya itu adalah 176, maka kita tuliskan minus 176 hingga 176. Oke, nah jadi awannya di sini sudah mau dia naik turun dari atas ke bawah. Oke, kita stop, kita tambahkan gerakan lagi yaitu meluncur. Nah, jadi ini sudah mau meluncur, kemudian kita posisinya adalah kita gunakan yang meluncur 1 detik ke X 190 Y 18. Oke, kita gunakan yang di bawahnya. Kita gunakan yang di bawahnya sekarang. Untuk Y-nya, nah di sini Y-nya kita gunakan, untuk X-nya kita gunakan 301. Kemudian untuk Y-nya kita gunakan, nah yang ini, yang posisi Y. Kita gunakan posisi Y, oke. Oke, nampaknya belum bisa, kita ubah lagi. Oke, sekarang kita tambahkan posisi. Kita coba ulang lagi apakah sudah mau atau tidak. Jadi kita gunakan minus 301 ya. Kita gunakan 301 terus ke posisi Y. Oke, sekarang kita coba apakah mau. Nah, jadi meluncur 1 detik ke X minus 301 Y posisinya. Oke, jadi sudah mau. Sekarang
kita tambahkan lagi tampilan. Nah, kita tambahkan tampilan kostum berikutnya. Nah, jadi kostum berikutnya ini digunakan agar awan ini dapat berubah-ubah. Nah, jadi tadi ada 4 tampilan awan yang berbeda, maka kita gunakan kostum berikutnya ini supaya terlihat berubah-ubah. Oke, selanjutnya kita akan membuat rintangan. Kita pilih sprite, kemudian pilih lukis. Nah, jadi di sini kita akan membuat rintangan pipanya. Pertama kita pilih garis dulu. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oke, kita bentuk sesuai dengan bentuk pipa yang kita inginkan. Kita ukur lagi, kita sesuaikan lagi panjangnya. Nah, kemudian kita akan mengelompokkan terlebih dahulu. Atau kita bisa berubah warnanya terlebih dahulu, boleh. Kita gunakan warna hijau. Kita gunakan warna hijau agar menyerupai seperti game-game di Super Mario. Oke, kita sesuaikan lagi warnanya. Kita gelapkan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan bayangan ya, agar terlihat seperti bayangan. Oke, kita gambar lagi menggunakan persegi panjang. Oke, kita gunakan warnanya yang lebih muda. Oke, sekarang kita bisa menyesuaikan ukurannya dengan ketinggian dari burungnya agar burungnya itu bisa melewati rintangannya. Oke, kemudian kita duplikat. Kita balik ke atas. Nah, kita bisa geser lagi ke atas. Kita sesuaikan lagi agar sesuai dengan ukuran burungnya, agar tidak terlalu kecil juga. Oke, kita sesuaikan. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan menggunakan coding yang kita gunakan pada clouds, karena pada rintangan ini hampir sama codingannya dengan awan yang kita gunakan tadi. Nah, sekarang kita bisa sesuaikan juga batas X dan batas Y-nya. Oke, apabila sudah disesuaikan, sekarang kita coba dulu. Setelah disesuaikan apakah sudah mau melewati dia pipanya. Oke, jadi pipanya itu sudah mau melewati garis batas X-nya. Sekarang kita percepat lagi jadi 5, kita coba 5. Oke, kita gunakan 5. Oke, kita stop dulu. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah kita akan menggunakan atau membuat burung ini bisa digeser ke atas dan ke bawah. Itu menggunakan kursor atas dan kursor bawah. Oke, kita klik kejadian. Kita pilih klik ketika tombol. Nah, jadi di sini kita akan memilih panah atas. Nah, ketika kita memilih panah atas, maka burung akan naik ke atas. Oke, kita tambahkan ubah ataukah atur
ubah Y sebesar 10. Oke, ubah Y sebesar 10. Kemudian kita gandakan untuk membuat tanda panah ke bawahnya. Oke, sekarang kita pilih panah bawah. Kemudian ubah Y-nya sebesar -10. Oke, -10. Oke, sekarang kita coba. Oke, di sini saya akan menekan panah bawah. Oke, sudah mau. Kemudian panah atas. Oke, sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita coba lagi. Oke, teman-teman, nampaknya ini sudah berfungsi dengan baik ya. Sekarang kita akan membuat kodengan apabila burung ini menabrak pipanya, maka akan, nah, kita pergi ke sensor, tambahkan menyentuh, kodengan menyentuh. Oke, kita geser dulu untuk bermudah. Nah, jika menyentuh, kita klik. Jika menyentuh sprite, maka sprite ini adalah pipa-pipa atau rintangan-rintangannya. Jika burung-burung ini menyentuh pipa ini, akan berhenti atau gamenya berakhir. Nah, setelah ini kita akan menambahkan suara. Nah, kita tambahkan suara terlebih dahulu. Oke, kita mainkan suara bird. Oke, kita coba. Nah, suaranya masih seperti itu ya, tidak seperti suara menabrak. Oke, sekarang kita pergi ke suara untuk mengubahnya. Kita pilih suara. Oke, jadi di sini ada banyak pilihan suara yang bisa kalian gunakan. Oke, kita gunakan yang kita gunakan yang bong. Oke, kita kembali ke kode. Nah, di sini kita ubah suara bird ini menjadi bong. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, jadi suaranya sudah bisa berubah. Oke, di sini kita juga bisa tambahkan di tampilan, kita pilih katakan halo. Nah, jadi kita akan mengubah kata halo ini menjadi aw apabila dia menabrak pipa atau rintangan. Nah, kita ubah dulu halonya menjadi aw. Oke. Sekarang kita coba lagi. Nah, oke. Jadi sekarang sudah berisi kata aw. Nah, jadi untuk selanjutnya kita tambahkan efek atau kodengan stop. Kita pergi ke kontrol. Selanjutnya kita cari berhenti semua. Oke, kita tambahkan berhenti semua. Nah, apabila burung ini menabrak, maka akan berhenti. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Setelah dia menabrak pipanya, maka game akan berhenti. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang untuk menambahkan animasi game over. Kita pergi ke latar. Oke, jadi di sini latarnya kita bisa duplikat atau kita salin, kita gandakan. Oke, kemudian kita klik teks. Kita tuliskan game over. Oke. Selanjutnya kita ubah fontnya menjadi, kita pilih pixel biar sesuai dengan game. Oke. Kita besarkan lagi, kita sesuaikan lagi sesuai dengan ukuran layar, sesuai keinginan kalian juga. Oke, kita taruh tengah-tengah. Oke, sudah. Oke, jika sudah, kita pergi ke kode lagi. Oke, kode. Kemudian
kita cari kejadian. Nah, kita ketika bendera hijau diklik, selanjutnya kita akan mencari tampilan. Nah, setelah tampilan kita pilih ganti layar ke Blue Sky 2.2. Oke, di sini kita pilih Blue Sky 2. Nah, karena yang pertama itu adalah Blue Sky 2. Kemudian selanjutnya kita pergi ke parrot. Yang pertama kita pilih tampilan, pilih ganti latar ke Blue Sky 2.2. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Maka kalau dia menabrak akan muncul tulisan game over. Oke, kita coba dulu. Nah, jadi seperti itu, muncul tulisan game over. Oke, sekarang kita akan menambahkan skor. Kita pergi ke variabel. Kita tuliskan skor dulu untuk semua sprite. Oke, apabila sudah ada di pojok kiri tulisan skor, selanjutnya kita akan menambahkan variabel. Kita klik atur variabel. Kita klik bendera hijau dulu, baru ke variabel. Oke, kita klik atur ke my variable. Kemudian jangan lupa diubah ke skor. Oke, selanjutnya kita pergi ke kontrol, kita klik selamanya. Kemudian kita pergi ke variabel lagi. Kita tambahkan tunggu dulu. Kita tambahkan tunggu. Oke, kemudian kita pergi ke variabel lagi. Oke, kita pilih yang di bawah, ke ubah my variable sebesar 1. Nah, jangan lupa juga untuk mengubah my variable menjadi skor. Oke, selanjutnya apabila kalian ingin menambahkan background atau musik, kita akan mengklik kejadian, kemudian tambahkan mainkan suara sampai selesai. Oke, jadi kita pergi ke suara dan pilih suara, kita unggah suara. Nah, jadi di sini saya sudah mempunyai musik yang akan saya gunakan. Kita klik. Oke, lalu kita pergi. Oke, kita sesuaikan dulu boleh. Kita sesuaikan dulu musiknya, kita potong yang tidak digunakan. Oke, kita hapus atau kita potong. Oke, selanjutnya kita pergi ke kode lagi. Nah, di sini adalah waktunya kita mengganti musik yang tadinya bong menjadi game background musik. Oke, jadi itu adalah tutorial membuat game Flappy Bird menggunakan aplikasi Scratch. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan ataukah belum? Oke, kita atur lagi, kita rapikan lagi codingannya. Oke, sekarang kita akan mencoba gamenya. Oke, teman-teman, game yang sudah saya buat ini sudah sesuai dengan keinginan saya dan codingannya yang sudah saya buat juga sudah sesuai. Sampai di sini dulu video tutorial membuat game Flappy Bird dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan yang saya sampaikan. Saya tutup dengan terima kasih.